Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-34 dari 40 hadis karangan Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadithur rabi' wa thalathun. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslimun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-34 dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian akan suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dengan lisannya rubahlah. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia juga tidak mampu dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Yang demikian itu sepaling rendahnya iman, minimalnya iman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata melihat, barang siapa yang melihat, itu menggunakan kata ro'a. Dari sekian banyak penjelasan ulama terkait makna barang siapa yang melihat menggunakan kata-kata ro'a, di antara maknanya juga adalah melihat dengan pasti, mengetahui dengan sebenar-benarnya, mengetahui secara pasti. Barang siapa yang mengetahui, yang melihat secara pasti, artinya bukan dengar-dengar dari orang lain, bukan juga katanya-katanya, tapi barang siapa yang melihat di antara kalian, siapapun kalian yang melihat, kecilkah, besarkah, tua, muda, laki atau perempuan, siapa saja yang melihat akan suatu kemungkaran, melihat secara pasti, menyaksikan secara pasti suatu kemungkaran. Kemungkaran itu artinya tarku wajibin wa fi'lu haramin. Baru dia dikatakan sesuatu itu mungkar apabila terpenuhi dua. Yang pertama, meninggalkan kewajiban, tidak melakukan kewajiban, atau yang kedua melakukan keharaman. Ketika ada dua ini pada sesuatu itu, berarti sesuatu itu dikatakan sesuatu yang mungkar. Nah, barang siapa yang melihat secara nyata, benar-benar mengetahui, kalau dicontohkan misalnya nih ada tempat yang memang orang itu sudah maklum bahwa itu tempat maksiat, bahwa itu tempat kemungkaran. Ditahu bahwa gedung itu adalah tempat kemungkaran, memang tempat kemungkaran, ditahu secara sebenar-benarnya, bukan dari katanya-katanya, tapi memang iya di situ tempat dia saksikan di situ sendiri tempat kemungkaran, maka orang ini berkewajiban salah satu di antara tiga tadi berdasarkan hadis ini. Apa kewajibannya? Falyughayyirhu biyadihi.
hendaklah dia merubahnya kemungkaran itu dengan tangannya. Tangannya artinya selama dia memiliki kekuasaan untuk merubah hal itu, maka hendaklah dia rubah. Dalam kondisi apapun dia, dalam keadaan hal apapun dia. Kalau dia memiliki kekuasaan untuk merubahnya, silahkan dirubah. Akan tetapi apabila dia tidak memiliki kuasa untuk merubah kemungkaran itu, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya, artinya berikan nasihat dengan nasihat yang baik, nasihat yang lembut. Tidak bisa juga dengan lisannya, maka sekurang-kurangnya hatinya itu mengingkari kemungkaran itu. Bagaimana hatinya mengingkari kemungkaran itu? Membenci kemungkaran itu, menjauhi kemungkaran itu, dan ada azam, ada niatan kelak nanti kalau saya punya kuasa untuk merubah kemungkaran yang saya saksikan sekarang, saya akan merubahnya. Akan tetapi sekarang saya tidak punya kuasa untuk merubahnya. Minimal hatinya ada ingkar terhadap kemungkaran itu. Nah itu. Jadi hadis ini adalah hadis yang mengajarkan kepada kita untuk kita laksanakan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak termasuk dari kata-kata melihat secara nyata atau menyaksikan secara nyata, yaitu menyangka atau menduga. Itu tidak termasuk ke dalam melihat secara nyata, bukan termasuk ke dalam man ro'a. Kalau dia hanya sekedar menyangka, itu adalah kemungkaran. Misalnya seperti tadi, melihat gedung. Di gedung itu ada suaranya berisik. Suara itu kemungkinan itu sesuatu yang mungkar, atau juga kemungkinan sesuatu itu bukanlah mungkar, artinya tidak mungkar. Nah, apabila keadaannya dalam keadaan menyangka, menduga, artinya belum tahu pasti itu sesuatu mungkar atau belum, maka kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari informasi tentang itu. Kita tidak diharuskan untuk meneliti, untuk mencari tahu. Kalau sesuatu itu cuma disangka itu mungkar atau tidak ya, itu kemungkaran atau tidak. Seperti dilihat gedung yang tertutup, terus di dalamnya berisik orang, tapi di situ berisiknya bisa jadi itu bukan kemungkaran, tapi bisa jadi kemungkaran. Kita tidak perlu mencari tahu kira-kira apa di dalam sana. Sudah ihtimalkan saja, artinya sangkakan saja bahwa itu bukan kemungkaran. Tidak usah kita mencari-cari sampai meneliti. Yang dimaksudkan di sini, baru kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, baru kita diperintahkan untuk merubahnya dengan tangan kita, dengan lisan kita, apabila kita man ro'a, barang siapa yang mengetahui secara nyata, menyaksikan benar-benar bahwa itu kemungkaran, maka dia berkewajiban untuk merubahnya. Akan tetapi kalau itu sekedar sangkaan, menurutnya itu kemungkaran, maka kita tidak perlu untuk mencari-cari tahu sampai sedetail-detailnya. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah memiliki kebiasaan berkeliling-keliling untuk melihat keadaan rakyatnya, untuk melihat keadaan masyarakatnya. Itu kebiasaan khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau sedang berkeliling-keliling untuk melihat rakyatnya, tibalah beliau di sebuah rumah. Terdengarlah dari rumah itu suara orang muntah. Suara orang muntah. Di saat itu kalau orang muntah biasanya itu disebabkan karena terlalu banyak minum arak. Sayyidina Umar kemudian bingung.
ini kira-kira orang di dalam ini muntah karena sebab minum arak kebanyakan, atau memang muntah biasa saja, atau karena memang sakit apa mungkin itu muntah, atau karena kebanyakan minum arak. Ini orang muntah di dalam ini, terkunci rumahnya orang itu. Akhirnya Sayyidina Umar melompati pagar rumah itu. Dilompati pagar rumahnya, kemudian didobrak pintu rumahnya. Dilihat orang di dalam, ternyata benar. Di dalam ada seorang laki-laki yang sedang mabuk minum arak. Nah, Sayyidina Umar ketika melihat keadaan laki-laki yang sedang mabuk itu, Sayyidina Umar kemudian memarah di situ. Apa kata laki-laki itu kemudian? Tunggu dulu. Sebentar. Wahai Amirul Mukminin, jangan marah dulu. Tunggu dulu, kata laki-laki itu. Kata laki-laki itu kemudian, ketahuilah wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, saya ini minum arak, saya melakukan satu kesalahan, sedangkan engkau melakukan 3 kesalahan. Kata laki-laki itu. Kaget Sayyidina Umar. Apa emang kesalahan saya? Kata laki-laki tadi itu, wahai Amirul Mukminin, kesalahanmu yang pertama, engkau sudah tajasus. Tajasus, engkau sudah mencari-cari kesalahan orang lain. Engkau sudah mencari-cari maksiat yang dilakukan orang lain. Ini rumah saya. Saya sudah mengunci pintunya, saya sudah mengunci gerbang rumah saya. Kamu naiki pagarnya, kamu dobrak. Padahal Al-Quran mengajarkan, wala tajassasu, janganlah engkau mencari kesalahan-kesalahan temanmu. Janganlah kamu cari-cari kesalahan saudaramu. Itu salahmu yang pertama. Yang kedua, salahmu engkau melompati pagar. Padahal di ajaran kita Islam disyariatkan bahwa ketika ingin masuk ke rumah orang, minta izin terlebih dahulu, ucapkan salam, tapi engkau lompati pagar rumah saya. Yang ketiga, salahmu adalah engkau mendobrak pintu saya. Ini kan pintu saya, rumah saya ini. Salah saya 1 minum arak, sedangkan engkau salahnya 3. Sadar di saat itu Sayyidina Umar. Sadar Sayyidina Umar, oh iya betul. Kalau begitu saya minta maaf sama kamu. Dan mintakanlah saya ampun kepada Allah. Tapi kata Sayyidina Umar, jangan lagi engkau kulihat minum arak mabuk-mabukan. Nah itu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, tajasus dalam istilahnya itu sebenarnya bukan yang seperti itu yang diinginkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat secara nyata, barang siapa yang benar-benar tahu bahwa itu adalah kemungkaran, barulah dia diperintahkan untuk merubahnya. Barulah di situ dia amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sekedar menyangka, kita tidak perlu untuk meneliti, untuk mencari-cari tahu. Sama misalnya ketika kita melihat seorang laki-laki pakai cincin warna kuning misalnya, kemudian tasnya juga warna kuning. Kemudian pas ketemu langsung kita bilang, haram kamu, haram. Belum aja ditanya. Siapa tahu itu bukan cincin emas. Siapa tahu itu cuma warnanya saja kuning. Nah kita pun tidak perlu untuk bertanya sebenarnya, mencari-cari tahu. Karena itu sesuatu yang masih sangkaan. Kecuali yang sudah benar-benar nyata. Barulah kemudian untuk kita falyughayyirhu man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah seperti itu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini hadis ini merubah ketika melihat kemungkaran itu terlebih-lebih di lingkungan keluarga kita bisa praktekkan hadis ini. Di lingkup orang yang berada di tanggungan kita.
anak yang ada di rumah, istri yang ada di rumah. Kalau dia menjadi kepala rumah tangga, dia berhak mengamalkan hadis ini. Barang siapa yang melihat kemungkaran di anggota keluarganya, maka hendaklah dia merubahnya. Ini orang-orang yang berada di tanggungan di bawah kita itu. Ketika melihat kemungkaran, rubah. Ada anak yang gak sholat, yang tidak mengerjakan puasa, rubah. Mumpung itu berada di bawah tanggungan kita. Artinya jangan kita diam terhadap hal yang seperti itu. Malah kita yang kalah. Kita yang ikut. Padahal kita sebagai pemimpin. Sehingga apa? Diam terhadap hal seperti itu. Ar-ridha bil munkar mungkar. Ridha terhadap sesuatu yang kemungkaran, itu pun kemungkaran. Nah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khati'ah fil ard, kana man syahidaha fakariha kaman ghaba anha, wa man ghaba anha faradiyaha kaman syahidaha." Apabila terjadi kemaksiatan di muka bumi, maka orang yang menyaksikan kemaksiatan itu, akan tetapi dia membencinya, tidak menyukainya, tidak menyetujuinya, maka hukumnya sama seperti orang yang tidak melihat kemaksiatan itu. Dan barang siapa yang tidak melihat kemaksiatan, akan tetapi dia ketika mendengar ada kemaksiatan kemudian dia ridho terhadap kemaksiatan itu, maka hukumnya sama seperti orang yang melihat itu. Nah ini di anggota keluarga kita, artinya jangan didiamkan saja. Orang-orang yang menjadi tanggungan kita itu, apabila melihat dia melakukan kemungkaran, tidak menggunakan menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, menggunakan pakaian yang diharamkan, itu tinggal kita rubah. Tinggal kita rubah. Karena berada di bawah tanggungan kita. Sebagai kepala rumah tangga. Kita bisa merubahnya langsung. Tidak perlu pakai lisan. Tidak perlu untuk menasehatinya. Kita bisa. Dalam bahasa kasarnya kita bisa memaksakan itu. Mengatur itu. Karena itu adalah orang di bawah tanggungan kita. Itu kalau orang di bawah tanggungan kita. Adapun orang-orang yang bukan di bawah tanggungan kita, dalam bentuk yang lebih besar, yang bukan dalam tanggungan kita, misalnya tetangga atau orang lain atau pemerintahan, itu sudah tidak bisa kita melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita rubah di anggota keluarga. Karena kalau kita melakukan hal yang sama, ingin memaksakan untuk merubah seperti apa yang kita lakukan di anggota keluarga, akan timbul fitnah yang lebih besar, akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Maka keadaannya ketika seperti itu, dalam urusan di luar, sesuatu yang tidak bisa kita rubah, ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak bisa merubah karena kita tidak punya kekuasaan. Beda sama tadi keluarga, anggota keluarga, kita memiliki kekuasaan di dalamnya, kita bisa saja rubah. Tapi ketika di luar, kita tidak punya kekuasaan, maka kita tidak berkewajiban, belum berkewajiban untuk merubah itu. Kita tidak mempunyai kekuasaan. Orang-orang yang ada di atasan kita misalnya. Maka ketika seperti itu, minimal kita nasihat. Minimal kita menggunakan lisan. Fa'illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu menggunakan lisannya, berikan nasihat. Tidak mampu juga menggunakan lisan, minimal mengingkari perbuatan kemungkaran itu. Membenci perbuatan kemungkaran itu. Dan berniat di dalam hatinya, kelak nanti kalau saya ada kekuasaan untuk merubah kemungkaran itu, saya akan rubah kemungkaran itu. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin misalnya, berbagai macam kemungkaran beliau sebutkan. Ada banyak macam kemungkaran di berbagai tempat. Misalnya kemungkaran yang terjadi di masjid. Contohnya misalnya isa'atus shalah,
solatnya yang jelek, keadaan solat yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Nah, ketika kita melihat saudara kita yang solatnya misalnya rukuknya, sujudnya, takbirnya tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya solat, melakukan sesuatu yang membatalkan solat tanpa dia ketahui, maka kewajiban kita di situ adalah memberitahukannya dengan cara lemah lembut, dengan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kita. Nah itu. Kalau kita tidak melakukan hal itu, berarti kita tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ketika dia sholat, datang kepada Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, irji sholli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat karena kamu belum sholat. Diulangilah sholatnya oleh sahabat tadi yang kedua kalinya. Selesai sholat dari yang kedua kalinya, kembali kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan hal yang sama. Irji sholli fa innaka lam tusalli. Kembali sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Kata sahabat tadi itu, ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa lebih bagus daripada ini lagi. Tolong ajarin saya. Ternyata rukuknya begini-begini. Ternyata sujudnya begini. Nah itu yang kita lakukan ketika melihat kemungkaran. Ketika saudara kita kekurangan syarat sah rukun sahnya sholat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya lagi contoh kemungkaran yang dicontohkan oleh beliau, Al-Imam Al-Ghazali, adalah ikhtilat bainal mar'ah war rajul bila hail. Bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hail, tanpa adanya pemisah. Di masjid terjadi campur baur laki-laki dan perempuan. Nah ini perlu kita perhatikan sama-sama. Apabila mengadakan apapun bentuknya itu acara-acara di masjid, hendaklah kita bedakan. Artinya ada hail pemisah antara laki-laki dan juga perempuan. Terlebih mungkin yang mengatur adalah panitia masjid mungkin kan. Nah itu. Contoh lagi misalnya yang dicontohkan berupa kemungkaran yang sering terjadi juga di masyarakat itu mungkarul walimah. Mungkarul walimatil urs. Kemungkaran yang terjadi ketika acara-acara walimah, ketika acara-acara pernikahan. Menghadiri pernikahan hukumnya wajib. Ketika diundang untuk menghadiri pernikahan hukumnya wajib. Tapi bisa tidak wajib, bisa tidak, bahkan bisa menjadi haram apabila di sana terdapat kemungkaran-kemungkaran, terdapat dosa maksiat. Apa dosa maksiat yang di sana sering terjadi? Lubusul thawb al-muharramah. Menggunakan pakaian-pakaian yang diharamkan. Ikhtilat bainar rajul war mar'ah bila hail. Berkumpulnya laki-laki dan perempuan juga tanpa adanya pemisah. Padahal acara pernikahan yang semestinya adalah ibadah, tapi dicampur sama yang bukan ibadah. Nah itu sebaiknya untuk ibadah ya ibadah, yang bukan ibadah taruh di bukan ibadah. Jangan sampai sudah ibadah malah dicampurkan dengan kemaksiatan. Apalagi sampai nauzubillah ada penyanyi-penyanyinya yang menggunakan pakaian yang diharamkan, kan? Tidak seperti itu sebenarnya. Nah itu contoh-contoh kemungkaran yang dicontohkan oleh beliau. Dan hal-hal yang seperti ini adalah tugas kita berdasarkan hadis ini untuk mengajak kepada kebaikan, saling mengingatkan, dan juga kemudian untuk mencegah yang namanya kemungkaran itu. Karena umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikhususkan, diistimewakan dengan sebab nahi mungkar ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ada umat-umat terdahulu yang dibanggakan. Dijelaskan di dalam kitab-kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran. Umat-umat terdahulu misalnya umat Bani Israel.
Umat Bani Israel itu dikatakan umat pilihan. Umat pilihan, tapi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena mereka meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan menjadi umat yang terbaik karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, ayuhan nas murru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'allah fala yustajaba lakum wa qabla an tastaghfirallah fala yughfar lakum. Wahai manusia, perintahkanlah untuk mengajaklah kepada kebaikan dan cegahlah kepada kemungkaran sebelum engkau berdoa kepada Allah, doamu tidak dikabulkan. Sebelum engkau beristighfar kepada Allah, tapi istighfarmu tidak dipedulikan. Apa sebabnya? Karena kalian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dijelaskan di dalam riwayat yang lain juga, ketika seseorang atau ketika suatu kelompok kaum melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan mungkar, melakukan perbuatan dosa, tapi perbuatan itu dilakukan perorangan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Akan tetapi ketika suatu kaum melakukan kemungkaran sebagian daripada mereka dan sebagian yang lainnya tidak mencegah orang yang melakukan kemungkaran itu padahal dia mampu untuk mencegahnya, maka Allah akan timpakan bala kepada seluruh penduduk di situ. Misalnya di suatu desa, di suatu tempat, penduduknya misalnya 1000 orang, yang melakukan kemungkaran 200 orang. Yang 800 orang ini diam, padahal mampu untuk mengubah yang 200 orang itu, padahal punya kuasa. Maka nanti ketika Allah turunkan bencana kepada penduduk itu, kenalah yang 800, kena juga yang 200. Itu sebabnya apa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Terlebih yang paling terpenting, ini kita bisa gunakan, ini kita bisa amalkan di lingkup keluarga kita, orang-orang yang berada di tanggungan kita, orang-orang yang berada di bawah kita, keluarga kita, anak, istri, dan lain sebagainya, orang tua. Nah itu yang perlu kita pertama perhatikan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini diawali dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah itu. Nah sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan di hadis yang berikutnya, insyaallah. Mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan mohon ditegur nanti. Allah Subhanahu wa taala a'lam.